Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Farhan Ramadan dari kelas Bahasa Japi, dan saya akan presentasikan tugas akhir SAS semester 2 ini dengan tema pencatatan uang kas kelas. Nah, di sini saya menggunakan framework CodeIgniter versi 3.1.10 dan menggunakan template SP admin dan admin LTE. Nah, di awal ini saya diharuskan untuk melakukan di halaman awal ini menampilkan halaman login. Tapi jika belum memiliki akun harus melakukan daftar akun dulu di sini. Di sini misal kita masukkan akun untuk siswa 11 JB. Nah, di sini jabatannya siswa, nomor identitas. Nah, kemudian kita menambahkan akun untuk bendahara. Nah, di sini sudah ada. Kelasnya yang sama 11 JB, kemudian memiliki jabatan yang berbeda yaitu bendahara. Nah, kemudian kita menambahkan untuk akun wali kelas. Nah, di sini akun wali kelasnya untuk kelas harusnya untuk kelas yang sama yaitu 11 JB. Kemudian nomor identitas nanti untuk nomor identitasnya ini tidak sesuai dengan nomor yang seharusnya atau nomor yang benar. Nah, kemudian kita menambahkan untuk akun yang dari kelas berbeda. Di sini, semisal saya menambahkan akun untuk nama Udin dari kelas 11 JA, misalnya dengan jabatan siswa, nomor identitas, nah, kemudian kita juga menambahkan akun untuk bendahara kelas 11 JA, semisal dengan nama Wati, kelas 11 JA, jabatan bendahara, identitas. Nah, kemudian kita menambahkan data untuk akun guru 11 JA. Di sini semisal namanya adalah Joko, Pak Joko. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan proses login dengan akun yang telah kita daftarkan di proses sebelumnya. Nah, di sini kemudian saya akan melakukan login dengan level bendahara, maka kita akan masukkan nomor identitas bendahara. Nah, ini bendahara ini merupakan bendahara dari kelas 11 JB. Nah, setelah kita masuk, maka ini adalah tampilan awal dari tampilan dashboard bendahara. Di sini menampilkan nama, level, dan dia berada di kelas apa. Di sini juga dia akan menampilkan di data siswa ini akan menampilkan nama data-data siswa seperti nama, NIS, kelas, dan jabatan. Nah, di sini hanya menampilkan data yang memiliki kelas yang sama dengan bendahara itu. Misal bendahara kelas 11 JB, maka data siswa yang akan muncul adalah kelas 11 JB. Kemudian data wali kelas pun hanya wali kelas 11 JB saja. Kemudian data bendahara itu data dia sendiri dan dapat melakukan perubahan data. Misal kita akan merubah tapi tidak jadi, tapi ingin merubah seperti yang semula. Nah, belajar update. Nah, kemudian untuk melakukan transaksi kas. Nah, di sini datanya sudah masuk karena
mendapatkan data dari semua yang tadi melakukan login. Nah, di sini dari akun yang telah login, jika ingin melakukan pembayaran, hanya melakukan edit di bagian sini, di bagian aksi. Semisal melakukan pembayaran sebesar 5.000. Dari sini melakukan pembayaran sebesar 3.000. Nah, namun bagi akun yang belum login, bisa melakukan pembayaran di sini dimasukkan oleh bendahara. Nah, nanti siswa itu hanya tinggal mengecek saja. Misal namanya dari kelas yang sama. Nah, udah masuk ya datanya. Kalau misalnya dijumlahkan sebesar 15.000. Nah, di sini bendahara dapat melakukan rekapitulasi data dari uang kas yang dimasukkan di kelola kas ini. Misal kita tadi pemasukan sebesar 15.000 dari kelas 11 IJB bulan Mei pekan ke-4 semisal, dan melakukan pengeluaran sebesar 10.000 semisal untuk membeli Mindo guru. Nah, misal ini semisal. Nah, dapat menyimpannya. Nah, namun jika ada pemasukan yang di luar dari itu, semisal ada yang membayar lagi dengan nama Fufal kelas 11 IJB, namanya transaksi semisal 5.000. Nah, bendahara ini dapat melakukan update di sini di kelola kas. Nah, pemasukan jadi sebesar 20.000. Namun, jika data ini tidak sesuai dengan yang ada di sini atau tidak sesuai dengan pengeluaran atau pemasukan, bendahara dapat menghapus dan menghapus jika emang ini tidak sesuai gitu. Nah, bisa di sini dihapus. Nah, jika ingin menulis yang baru lagi, bendahara dapat menulis lagi. Nah, di sini harus menuliskan kelas yang sama. Karena jika kelasnya ditulis selain dari 11 IJB ini, maka datanya tidak akan tampil di dashboard yang ini, di halaman ini. Nah, semisal untuk fotokopi tugas. Nah, di sini data telah tersimpan. Nah, kemudian kita ingin melakukan login dengan sebagai siswa. Siswa ini sebagai siswa kelas 11 IJB. Nah, di sini siswa dapat di data siswa ini dapat melihat data siswa itu sendiri atau data siswa orang lain yang memang satu kelas dengan dia sendiri gitu. Nah, data wali kelas juga dapat melihat, tapi hanya dengan yang kelasnya yang sama gitu, nggak bisa kelas lain. Bendahara juga sama, memiliki kelas yang sama. Nah, di kelola kelas ini hanya menampilkan yang kelasnya sama di sini, kelas 11 IJB, kelas lain tidak akan muncul. Nah, di transaksi kas juga dia dapat melihat dan sebagai data bukti kalau siswa itu telah membayar. Nah, misalnya di sini atas nama-nama yang telah disebutkan di sini, dia telah membayar dengan jumlah yang ada di sini nih. Jadi sebagai bukti, misalnya wali kelas ingin melihat. Nah, di sini semisal wali kelas ingin melihat datanya. Nah, jika wali kelas tidak mempercayai data yang misalnya disebutkan bahwa siswa tersebut telah bayar, nah, wali kelas dapat melihat di sini, karena di sini itu hanya dapat dilakukan penulisan atau penambahan data oleh bendahara. Nah, jadi datanya itu sudah terpercaya gitu. Nah, ini sebagai bukti fisik kepada wali kelas bahwa siswa atas nama Ibnu Farhan misalnya telah melaksanakan pembayaran sejumlah 5.000. Nah, di kelola kas ini wali kelas juga dapat melihat data pemasukan atau rekapitulasi data yang telah dilakukan oleh bendahara. Nah, misalnya pemasukan sejumlah 20.000, pengeluaran sebesar 10.000 gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan login dengan kelas 11 IJA, dengan akun 11 IJA. Nah, kemudian sekarang kita melakukan login menggunakan akun dari kelas 11 IJA. Nah, di sini semisal nomor identitas yang tadi kita daftarkan. Kita masuk sebagai bendahara terlebih dahulu untuk merubah data yang ada. Nah, di sini seperti yang tadi saya sebutkan, nah di sini hanya menampilkan data-data yang memiliki kelas yang sama dengan bendahara. Nah, di sini juga memiliki data yang sama.
Nah, dan ini juga dapat merubah nama dari nama bendahara itu jadi Watidur. Nah, ini merubah namanya. Kemudian di transaksi kas ini, nah, jadi kan kosong, tapi ini merupakan akun-akun yang telah melakukan pendaftaran. Nah, di sini untuk melakukan pembayaran transaksi kas ini tidak perlu untuk menambahkan data transaksi ini, hanya melakukan pengeditan data. Semisal melakukan pembayaran sebesar 10.000 dan ini melakukan pembayaran sebesar 5.000. Nah, di sini juga bisa menambahkan data yang baru, semisal dengan nama Yusuf kelas 11 A dengan nomor transaksi sebesar 5.000. Nah, di sini dapat lihat kalau jumlah pemasukannya sebesar 20.000. Nah, misalnya kita melakukan catatan rekapitulasi uang kas dan Mei semisal pengeluaran 11.15.000 untuk keperluan donasi. Nah, datanya akan masuk. Namun jika data ini tidak sesuai atau ingin bendahara hapus, bendahara dapat menghapusnya. Nah, misal untuk membeli minum guru. Nah, di sini telah masuk. Namun jika di sini terdapat transaksi lainnya, semisal di pekan yang sama ada orang yang membayar uang kas dengan nama Budi yang membayar sebesar 8.000. Nah, maka si bendahara ini dapat mengubah datanya di sini jadi 28.000. Nah, di sini datanya telah terupdate. Nah, kemudian untuk siswanya sendiri, untuk siswa ini sendiri dapat melihat data dia sendiri. Nah, datanya yang kelasnya sama, kemudian data wali kelas, data bendahara, kemudian kelola kas ini. Nah, siswa dapat mengetahui pengelolaan kas yang telah dilakukan oleh bendahara. Nah, kemudian dapat melihat juga siapa saja yang telah membayar uang kas di sini. Nah, kemudian jika guru ingin melihat untuk sebagai data agar wali kelas percaya terhadap data yang disampaikan oleh bendahara, nah di sini dia telah masuk sebagai guru, dia dapat melihat data seperti data siswa, wali kelas, bendahara. Kemudian pengelolaan kas ini, guru ini dapat melihat seperti pemasukan kelas bulan, pekan, keberapa, jumlah pengeluarannya. Nah, ini semua dapat diedit oleh bendahara. Dan transaksi kas ini juga dapat melihat. Kemudian di bendahara ini, misalnya kita masuk sebagai bendahara kelas 11 Jabe. Nah, di sini dapat dilihat kalau bendahara ini tidak dapat menghapus dari uang kas yang telah dimasukkan. Nah, ini alasannya karena menurut saya tidak ada siswa yang melakukan pembatalan dari uang kas, misalnya atas nama Fufal gitu, udah membayar sejumlah 5.000 kemudian gak jadi bayar gitu kan. Menurut saya tidak ada. Nah, namun jika ingin melakukan pembatalan itu dapat dilakukan oleh halaman admin. Nah, saya akan menjelaskan halaman admin tersebut. Saya akan menjelaskan tentang level admin ini. Level admin ini dapat melakukan update, menambahkan data atau menghapus semua menghapus semua data yang ada di dalam halaman tersebut. Nah, untuk login sebagai admin bisa melakukan login di halaman login guru. Di sini masukkan nomornya, kemudian masukkan password. Nah, di sini kita telah masuk sebagai admin. Di sini sudah menampilkan
bahwa dia ada admin gitu. Ini sebagai admin. Kemudian di sini dapat menampilkan sumber data yang ada nih. Di sini saya telah menambahkan data dengan nama Andi Hidayat. Di sini data Andi Hidayat ini yang sudah saya tambahkan lengkap, nama, NIS, kelas, kemudian pembayarannya. Nah, di sini juga terdapat Andi Hidayat, jumlah bayar kasnya dan kelasnya gitu. Kemudian di sini ada data wali kelas. Di sini misalnya saya mau mengubah nama wali kelasnya menjadi Joko Idris misalnya. Nah, di sini berhasil mengupdate. Kemudian data siswa ini misalnya kita mau hapus atas nama Andi Hidayat. Nah, hapus, maka di sini juga transaksi kasnya atas nama Andi pun dihapus. Kemudian data bendahara di sini bisa melakukan update data. Nah, ataupun bisa melakukan penghapusan dari data yang ada di sini, dari data bendahara ini. Nah, kemudian untuk ini masih sama seperti bendahara, dapat melakukan catatan uang kas ataupun melakukan menghapus atau mengedit data yang ada. Nah, di sini di admin itu ketika misalnya tadi Fufal, nah ini atas nama Fufal, misalkan tidak jadi membayar uang kas. Nah, di sini bisa dihapus oleh admin. Nah, fungsi hapus ini sebagai pengganti dari syarat yang telah ada. Nah, syaratnya kan di bendahara itu dapat menghapus transaksi yang telah dilakukan atau transaksi in. Nah, di sini saya menggantinya dengan adanya level admin yang dimana dapat menghapus transaksi yang telah dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.